Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Triajayanti dengan NIM 2511 di 12066. Saya berasal dari jurusan IKM A4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan kontribusi saya dalam pembangunan nantinya. Masalah kekurangan gizi sampai sekarang masih jadi salah satu tantangan besar di Indonesia. Mulai dari stunting, anemia, sampai kekurangan vitamin dan mineral. Semuanya bisa berdampak langsung pada perkembangan anak, kesehatan ibu, sampai kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Disinilah peran sarjana kesehatan masyarakat atau SKM sangat penting, karena SKM adalah tenaga kesehatan yang bergerak di bidang promotif, preventif, analisis data, sampai manajemen program di tingkat masyarakat. Nah, sebagai SKM, tugas utama kita bukan hanya memberi informasi kesehatan, tetapi juga benar-benar memastikan masyarakat memahami, mampu mempraktikkan, dan mendapatkan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak. Nah, seorang SKM berperan penting dalam memberikan edukasi gizi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kadang, masyarakat sulit memahami konsep gizi seimbang jika dijelaskan secara teknis. Karena itu, SKM hadir untuk menjembatani pengetahuan tersebut lewat penyuluhan yang sederhana dan menarik, seperti menjelaskan isi piring seimbang, membimbing ibu hamil dalam memilih makanan bergizi, hingga memberi edukasi ke anak sekolah tentang pentingnya sarapan. Semua ini dilakukan dengan bahasa yang dekat dengan keseharian masyarakat. SKM juga aktif membuat media edukasi visual seperti poster, infografis, atau bahkan konten edukasi digital agar informasi bisa lebih mudah diterima. Nah, selain itu, SKM juga terlibat dalam pemantauan status gizi secara langsung, misalnya dengan mengukur berat badan, tinggi badan, panjang badan balita, serta melakukan pengukuran lila pada ibu hamil. Dari kegiatan ini, SKM bisa mengetahui apakah ada balita yang mulai mengarah ke stunting atau apakah ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis. Dengan deteksi dini seperti ini, masalah gizi bisa ditanggulangi lebih cepat sebelum menjadi berat. SKM juga mengidentifikasi faktor penyebab kekurangan gizi, baik dari aspek sanitasi, pola makan, ekonomi keluarga, maupun penyakit infeksi. Dengan memahami penyebab yang kompleks ini, SKM bisa merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tidak hanya melakukan edukasi dan screening, SKM juga punya peran besar dalam mengelola program gizi di puskesmas, posyandu, atau tingkat desa. Nah, SKM juga ikut merancang program penanganan stunting, mengatur anggaran, mendampingi kader posyandu, serta melakukan komunikasi lintas sektor dengan pihak desa, sekolah, dinas sosial, hingga PKK. Program seperti pemberian makanan tambahan atau PMT, tablet tambah darah atau TTD untuk remaja putri, kelas gizi ibu hamil, dan dapur sehat atasi stunting atau dahsyat, seringkali dikelola oleh SKM. Tidak hanya memastikan program berjalan, SKM juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah program tersebut benar-benar berdampak pada penurunan angka kekurangan gizi. Selain itu, SKM juga berperan dalam advokasi kebijakan. SKM membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa atau kecamatan. Misalnya mendorong adanya peraturan desa tentang pencegahan stunting, mengusulkan anggaran untuk kegiatan gizi, serta membuat rekomendasi kebijakan berbasis data survei lapangan. SKM bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga suara masyarakat bisa terwakili dan kebutuhan gizi mereka bisa dipenuhi lewat kebijakan yang tepat sasaran. Nah, sebagai calon SKM di masa depan, saya ingin mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan kesehatan. Saya ingin menjadi agen perubahan yang bisa memberikan edukasi gizi secara humanis dan mudah dipahami, serta menjadi contoh dalam menerapkan pola hidup sehat di masyarakat. Saya ingin terlibat langsung dalam upaya penurunan angka stunting dan anemia dengan mendampingi ibu hamil, melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, serta memastikan remaja putri mendapat edukasi dan akses terhadap tablet tambah darah. Saya juga ingin berinovasi dalam membuat program gizi yang lebih kreatif dan berbasis budaya lokal, seperti mengelola bahan pangan lokal menjadi makanan bergizi dan membuat media edukasi menarik untuk remaja dan anak-anak. Nah,
Selain terjun langsung ke masyarakat, saya berkomitmen untuk memanfaatkan kemampuan analisis data dalam merancang program gizi yang efektif. Saya ingin mengumpulkan data gizi secara akurat, menganalisis tren yang terjadi, dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar penyusunan program serta advokasi kebijakan. Saya juga ingin menjadi SKM yang humanis, yang bekerja bukan hanya dengan ilmu tetapi dengan hati. Saya menghargai budaya lokal, mendengarkan masalah masyarakat dengan empati, dan memberikan pendampingan yang membawa perubahan nyata. Nah, pada akhirnya saya berharap bisa berkontribusi dalam memperkuat kebijakan, membangun kerjasama lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi serta media sosial untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat. Dengan cara ini, saya berharap dapat menjadi bagian dari generasi SKM yang memberikan dampak positif dan turut berperan dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, bebas dari kekurangan gizi, dan siap membangun bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.